Aduh, hai Indonesia ni ada je benda mengarut diorang suka buat. Bukan semua lah, adalah sebahagian sahaja, Banyak ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apa Saya sih buka-bukaan di sini Ki Arjuna, berapa biasanya tarif yang Ki Arjuna terapkan untuk pasien Tarif untuk yang apa dulu pelet nih? misalnya? Aduh, hai Indonesia ni ada je benda mengarut diorang suka buat. Bukan semua lah, adalah sebahagian sahaja, segelintir sahaja. Hari tu, waktu raya hari tu, diorang raya awal seminggu. Kali ini, pasal haji pula. Diorang haji, naik haji bukan pergi Mekah ke Gunung Uhud ke apa ke, tidak. Dia naik haji dekat puncak gunung bawah Karaeng dekat Indon lah. Ini memang aku tak tahulah, aku tak faham lah. Dan dengar cerita, ini bukan kali pertama diorang buat benda ni. Tahun lepas pun ada tradisi naik haji di Gunung Bawah Kerang. Kalau benda ni dah jadi tradisi, maknanya benda ni dah bertahun-tahun diorang buat. Jadi aku harap majlis agama Islam dekat Indonesia sana untuk melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Okey, ini adalah isu yang sensitif. Sepatutnya dibantah, dihalang, dilarang serta-merta. Okey, jangan dibiarkan saja. Nanti makin teruk, makin ramai pula haji dekat Indonesia pula. Alright, so itu saja. By the way, kalau suka konten-konten isu semasa, jangan lupa tekan butang follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang daripada Malaysia heran kenapa di Indonesia ada segelintir orang-orangnya melakukan tindakan yang mungkin tidak bisa dicerna di pemikiran. Itu sudah menjadi hal yang biasa ya bang. Kalau di Indonesia, kalau belum viral itu tidak ada penanganan dengan cepat. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia hal-hal seperti itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada, sebab Malaysia ini dalam segi pengawasan, intinya kalau orang-orang melakukan tindakan yang jauh dari syariat Islam, melenceng, itu akan segera ditindak tegas tanpa ada ampun. Dan juga di Malaysia ini orang-orangnya itu tidak percaya dengan dukun, ya kan, beda dengan di negara kita. Orang-orang negara kita itu kadang-kadang masih percaya dengan dukun, ya kan, masih percaya dengan orang-orang yang bercerita, katanya bisa berbicara dengan makhluk halus, katanya juga bisa berbicara dengan malaikat, katanya juga bisa berbicara dengan nabi, bahkan katanya saja bisa berbicara dengan Allah. Itu pun juga banyak pengikutnya. Heran kan? Dan anehnya orang-orang seperti itu kadang-kadang juga didatangkan di televisi. Kalau di Malaysia hal-hal seperti itu justru akan ditindak tegas. Tapi kalau di Indonesia anehnya orang-orang seperti itu, ya kan, bisa menjadi bintang tamu di TV. Kadang-kadang kalau saya lihat itu, ya Allah, kok aneh ya negara kita ini. Sudah tahu orang-orang seperti itu tidak membawa manfaat lah bagi saya, tapi masih saja didatangkan di televisi. Kemarin yang ada di Jawa Timur ya, seorang dukun atau seorang konten kreator juga membuka pondok pesantren dengan cara yang agak berbeda dengan yang lain, ya kan. Konon-konon katanya juga bisa berbicara dengan makhluk halus. Dan anehnya di dalam channel videonya yang nonton itu jutaan, pengikutnya juga jutaan. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah tertangkap karena melakukan tindakan ya jauh dari syariat Islam. Saya sangat bersyukur kalau orang-orang seperti itu ditindak tegas. Tapi agaknya tindakan tersebut itu agak lambat ya. Harus menunggu viral baru ada tindakan. Ya harapan saya mudah-mudahan di Indonesia ini lebih menerapkan aturan-aturan tegas terkait orang-orang yang melenceng jauh dari syariat Islam. Ini harus ditindak tegas supaya apa? Supaya orang kita tidak mudah dibohongi oleh orang-orang yang semacam itu. Mari kita simak videonya. Mungkin kalau di Malaysia hal seperti ini nggak ada, tapi kalau di Indonesia masih menjadi hal yang biasa. Nggak sih buka-bukaan di sini Ki Arjuna, berapa biasanya tarif yang Ki Arjuna
terapkan untuk pasien Tarif untuk yang apa dulu pelet nih? misalnya? Kalau dari tarif pelet saya di angka 2,5 sampai 7 juta, Mas. Oke. Ya, itu pentok di saya. Kalau untuk ritual kekayaan, tarif antara 15 juta, 25 juta, sampai dengan setengah M. Tergantung jumlah kekayaan yang Ya, diinginkan. yang diinginkan. Saya Semakin seperti itu. mahal, Semakin mahal, apa yang kamu berikan, semakin besar juga apa yang akan kamu dapatkan. Karena dalam penyelenggaraan acara itu juga kita acarakan besar. Gitu. ketika bertemu orang, Ki Arjuna juga dapatkah Ki Arjuna membaca aura orang tersebut? Bisa, Mas. Oh iya? Sekarang kita bicara logika aja. Pernah ada juga nih pasien bertanya gini, Ki, buka aura saya. Mas, Mbak, kalau dibuka, bukanya gimana? Saya malah nggak tahu. Aura itu bukannya dibuka. Oh, tapi aura kita itu berubah-ubah karena faktor pikiran kita sendiri. Bukan karena ada magic di belakangnya. Kalau kamu minta saya untuk auramu dibuka dan lain sebagainya, bukan itu. Kita nggak bisa buka auramu, tapi kita bisa menstabilkan apa yang umpama auramu ini coklat. Kita stabilkan, jadi auramu warna ungu, warna biru, warna ini. Dengan apa? Media bantuan benda. jimat. Nah, ya, jimat itu yang memiliki aura ungu, umpama ya. Jadi ketika auramu ini berwarna coklat, orang juga pasti akan melihatmu, pasti tetap tertarik. Karena apa? Dari pancaran aura dari jimat itu. Kalau orang bertanya, ini bukaan auranya. Mas, tak cari ini gimana bukaannya? Saya bingung malah. Gitu. For the sake of my curiosity, boleh tahu nggak sih Ki Arjuna, saat ini yang Ki Arjuna lihat, saya deh gitu. Auranya apa? Kalau coklat mungkin dulu saya anak pramuka ya. Gini Mas, kalau aura itu coklat berarti dia menandakan baru banyak pikiran. Oh gitu. Kalau auranya kemerahan berarti dia menandakan baru ada emosi yang bergejolak dalam dirinya. Tapi kalau auranya itu keunguan berarti dia merasakan ada kebahagiaan. Oh gitu. Itu contoh sepelenya seperti itu aja. Jadi aura itu tergantung pada diri kita sendiri. Daya pikir kita sendiri. Saat ini aku netral sih Mas. Kalau netral auranya warna biru aja. Biru ke lautan kayak gitu. Itu kan berarti kan kita lagi netral. Jadi antara pikiran dan jiwa raga ini lagi soft aja, santai aja. Lagi nggak ada tekanan, lagi nggak ada pikiran kenceng. Walaupun ada tekanan juga, tapi kita bisa menstabilkan itu. Bisa dalam zona yang nyaman untuk diri kita sendiri. Kan gitu Mas. Lah kalau saya mau tanya, lah kalau aura dibuka, bukanya pakai apa? Ini kan hanya trik dukun kan untuk mengatakan, auramu ditutup, auramu di ini. Kan seperti itu. Kalau saya tarik garis besarnya, aura dari mana? Kalau dibuka dengan menggunakan susuk, itu beda cerita. Beda cerita Mas. Dan Ki Arjuna kan juga bisa jimat. melakukannya? Bisa. Mungkin hal seperti ini tidak ada di Malaysia, tapi hal seperti ini biasa di Indonesia untuk di beberapa daerah. Alhamdulillah daerah saya tidak ada hal-hal yang seperti itu sahabatku semua, dan saya sangat bersyukur berada di lingkungan yang benar-benar kawasannya itu kawasan super ketat ya. Jadi benar-benar menerapkan syariat Islam. Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan di luar dari syariat Islam itu langsung ditindak tegas. Cukup bersyukur saya, dan kawasan yang tempat saya tinggal ini merupakan salah satu kawasan ulama besar Indonesia. Jadi tempat tinggal saya berada di area seperti itu. Namun di beberapa daerah di Indonesia masih ada orang-orangnya yang percaya dengan dukun. Mau kaya pergi ke tempat mbah dukun, mau dapat cewek cantik pergi ke tempat mbah dukun untuk meminta jimat supaya cewek tersebut terpikat. Padahal untuk mendapatkan cewek cantik Anda itu perlu kerja, perlu sukses. Kalau uang ada banyak ya kan, usaha Anda sukses, punya pekerjaan, punya lahan bisnis tanpa perlu pergi ke rumah mbah dukun. Mau cari kaya ya kan, itu juga harus ada usaha keras, bekerja senantiasa, aksi, perbanyak aksi, gagal coba lagi, bukan pergi ke mbah dukun. Mbah dukun itu bukan jaminan untuk menjadi kaya ataupun mendapat cewek cantik. Itu loh teman-teman ya kan. Dan anehnya lagi, di Indonesia ini juga masih ada ya kan orang-orang yang kalau ceramah, kalau berbicara di hadapan publik itu seolah-olah hampir dipikir itu juga nggak bisa
nggak bisa masuk ke pemikiran. Pada seperti video kali ini, ada salah satu video yang lagi viral. Konon katanya Mbah ini bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan nabi. Pokoknya dia bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Di dalam video ini, sahabat-sahabatku semua, kita ambil yang baik, buang yang keruh, supaya kita juga bisa mendapat pembelajaran dari video ini. Ayo kita simak bersama-sama supaya kita juga tidak mudah tersesat dengan omongan-omongan orang yang kadang-kadang memang tidak masuk di akal, dan supaya kita juga bisa intinya menilai mana yang bisa dijadikan seorang guru dan pemimpin. Kita reaksi bersama-sama. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariyama gufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang. Tetap saya mendoakan. Geng, semua gudangnya bersih. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Gebeten. Alhamdulillah. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamarun innaka liyamafilma Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafilma Allah. Alhaka liyamafilma Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inna rahmatan lakal ya mafi inna kal firma Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi, keluarga besar? Oh ini saya canggahnya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Tidak. Ulama-ulama Nusantara ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama. Masa Amsor nggak tahu saya? Nggak iya, kalau tahu saya pasti wah luar biasa. Mahal loh ngundang saya. Harganya mahal sekali. Wani piro. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat Nukar Nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi. La qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Percaya atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Saya menanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Assalamualaikum, maqali inna kalimat dunya, akali inna kalimat dunya, maqali inna kalimat ilmu. Nanti kamu banyak yang nyari seluruh dunia kepada kamu. Tetapi kamu harus ikhlas ridho karena Allah. Datang lagi Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ini asli. Assalamualaikum kali inna syalla kaliyama kaliyama syidi inna kaliyama kaliyata kaliyama firma Allah. Al-Qur'an inna kaliyama firma Allah. Ngeri. Sugante enak, ternyata pahit. Kita lagi lari ke semua.
Malaikat Jibril pun makul inna kalimah dunya kalimah hatar ya mafi inna kalimah fi Allah. Kata malaikat Jibril, jangan takut kamu. Teruskan berjuang. Ada yang macam-macam kepada kamu karena kamu langsung dari Allah, tanda tangan oleh Allah, Muhammad Rasulullah, al-kulli inna kalimah fi Allah. Kata malaikat Jibril, biar saya yang jaminannya. Ngeri enggak? Silakan, mau ngilo-ngilo gufron, ngilo-ngilo unik, gratis ponoknya pun. Saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril. Al-Quli inna rahmatan gufron, Al-Quli inna kalimah ummati dunya, Makali inna kalia. Sampai putus. Wah ini mulai aneh tapi nyata. Peluk cina. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana quli inna rahmatan dunya, quli inna rahmatan dunya Indonesia, quli inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya maghfron. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makaliya maghfron, alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mau mendoakan. Nggih. Semua gudangnya bersih. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Nggih betul. Alhamdulillah. Bagaimana tanggapan Aat tentang Mbah Gufron? Yang pertama, apapun yang disampaikan oleh Mbah Gufron, baik itu isi ceramah ataupun pendapat-pendapat beliau yang diutarakan, tentunya itu tidak berlandaskan Al-Quran, hadis ataupun ijtihad para ulama. Ini jelas-jelas ngawur ngelantur. Yang kedua, sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentunya apapun yang disampaikan oleh beliau, sikap kita terhadap beliau adalah ambil baiknya, buang buruknya. Sekiranya memang ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang beliau sampaikan, maka kita ambil baiknya. Jika memang ada keburukan yang beliau sampaikan, maka tinggalkan dan hindari itu. Yang ketiga, ini adalah pertanyaan. Jika memang yang disampaikan oleh Mbah Gufron ini ngelantur, ngawur, terus katanya beliau bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa suryani, dan sebagainya. Sekiranya memang ngelantur, ngawur, kenapa masih bisa diberikan panggung? Kenapa masih bisa diberikan kesempatan untuk bicara di khalayak umum, di depan umat? Apalagi beliau sampai mengutarakan hadis-hadis palsu. Na'udzubillah, ini bukan sekedar hiburan. Jangan jadikan ini hiburan, ini bahaya untuk umat. Maka harus segera diambil langkah yang cepat untuk menangani hal seperti ini, baik itu MUI pusat ataupun bagian-bagian terkait. Baik, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ada saja hal yang viral di Indonesia. Kalau kemarin pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada pula mbah-mbah yang bisa nelpon sama Allah. Sekarang ada pula mbah-mbah yang katanya bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan nabi, bisa berbicara dengan semut, bahkan bisa berkomunikasi dengan malaikat. Wow, ini orang hebat luar biasa ya. Harapan saya orang-orang seperti ini ada tindakan tegas dari pemerintah supaya tidak menyesatkan banyak umat. Karena sangat bahaya ya, ini bukan candaan ya. Jadi hal-hal seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia. Kalau hal-hal seperti ini di negara tetangga itu tidak ada. Dan saya juga tinggal dan bekerja di Malaysia. Di Malaysia begitu sangat ketat pasal soal agama. Tapi kalau di Indonesia masih ada orang-orang seperti ini. Karena apa? Orang-orang seperti ini sangat bahaya ya, menyesatkan umat. Apa yang ia sampaikan tidak berlandaskan syariat Islam. Ngomongnya ngelantur, ngawur. Masa iya dia bisa berbicara dengan nabi, bisa berbicara dengan
malaikat, bisa berbicara dengan semut. Wah, ini ilmunya hebat, luar biasa ini. Bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal, bisa berbicara dengan jin. Otak saya itu langsung jam kalau mendengarkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan terkait viralnya berita-berita seperti itu, mudah-mudahan ada tindakan tegas dari pihak pemerintah. Ini kalau di Malaysia, hal-hal seperti ini langsung ditindak tegas tanpa dikasih panggung. Tapi kalau di Indonesia, anehnya orang-orang seperti itu masih dikasih panggung, dan murid-muridnya juga banyak loh. Mudah-mudahan terkait viralnya video-video yang ada di media sosial, baik di TikTok, YouTube, tentang Mbah Gufron yang bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan malaikat, ada tindakan tegas dari Majelis Ulama Indonesia. Segera dilakukan penyelidikan supaya tidak membahayakan umat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hal yang mungkin di Malaysia nggak ada, tapi di Indonesia sering ada. Kira-kira seperti itu.